Halo semuanya, nama saya Maxine Adilang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari komputer. Yang pertama ada case. Case ini berfungsi untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Um, Case juga ini dipanggil rumah karena semua komponen-komponen yang ada di dalam komputer akan dimasukkan di dalam case ini agar bisa bisa melindunginya dari debu-debu. Untuk yang kedua ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya bagi tegangan output. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard ini berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen-komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD, hard disk, serta berbagai port dan slot ekspansi. Motherboard ini um, dipanggil mother karena seluruh komponen-komponen utama komputer ada di dalam motherboard. Selanjutnya ada CPU atau prosesor. CPU atau prosesor ini berfungsi untuk melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Nah, untuk mencegah overheat atau panas berlebih, CPU biasanya dilengkapi heatsink dan kipas. Tetapi pada zaman sekarang, zaman modern, sudah ada komputer-komputer yang dilengkapi dengan cooler yang bukan dari kipas tetapi mendinginkan komputer dari air. Nah, di zaman sekarang. Untuk selanjutnya ada chipset. Chipset ini berfungsi untuk mengelola aliran data antar komponen pada motherboard. Nah, ternyata chipset yang mengelola aliran-aliran data di motherboard. Nah, selanjutnya ada RAM atau memori. RAM atau memori ini berfungsi sebagai penyimpanan data sementara. Nah, jika kita mengerjakan atau melakukan suatu hal data, maka akan tersimpan langsung dan akan terbaca langsung di RAM atau memori. Selanjutnya ada baterai CMOS. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer itu dimatikan. Selanjutnya ada bus. Bus ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai card seperti external graphic card dan sound card ke motherboard. Bus juga adalah sarana pengangkut atau saluran yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor atau CPU yang menghubungkan antara mikroprosesor tersebut dengan dunia luar. Selanjutnya ada sound card. Sound card ini berfungsi untuk mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, headphone, dan lain-lain. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti ada doc, PDF, MP3, dan lain-lain. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk kita bisa berkomunikasi dengan komputer jika kita mengetik atau memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard ini. Selanjutnya ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan, melakukan scrolling pada layar, melakukan perintah yang tidak tersedia menu shortcut, dan berfungsi sebagai tombol enter untuk eksekusi perintah. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Banyak terima kasih.